Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami channel Insan Merbabu, Padepokan Putra Pengawan. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang konten kami yang kemarin, yaitu yang membahas tentang orang Saranjana yang telah berkomunikasi langsung lewat telepon dengan saudara kami yang ada di channel Burhan Nahrub Channel, yang mana konten tersebut membahas tentang kota gaib Saranjana. Tanya jawab, yaitu pertanyaan-pertanyaan dari para netizennya Burhan Nahrub Channel ini lewat juru kuncinya Bapak Wak Bela gitu, juru kunci dari kota Saranjana ini, yang mana Wak Bela ini punya akses langsung karena beliau punya KTP penduduk Saranjana, sehingga bisa akses keluar masuk secara fisik, bukan secara roh tapi secara fisik langsung. Kemudian Wak Bela ini juga sering komunikasi, jadi sering komunikasi dengan penduduk Saranjana. Kali ini channel Burhan Nahrub Channel ini akan mewawancarai seorang putri penduduk kota Saranjana dan langsung lewat telepon. Seperti ini rekamannya. Karena gua mungkin kurang paham apa itu Atlantis, jadi saya juga sebenarnya kurang paham. Jadi tadi saya sudah bacakan gua, katanya kalau Atlantis itu apa ya, seperti itu. Jadi kayaknya gua belum bisa. Jika itu dijawab pertanyaannya, nanti jawabannya akan lebih panjang dan akan menjerumus ke hal yang tertutup. Oh gitu. Ya. Jadi intinya kalau yang ini mungkin belum bisa dijawab saat ini ya. Untuk saat ini tidak. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan yang kedua atau berikutnya. Alasan kenapa orang Saranjana tidak mau menampakkan ke warga setempat atau tidak mau menampakkan diri seperti itu. Mungkin dari gua dulu, gimana caranya gua? No, Ya. kamu dulu. Jadi di sini Mas Burhan menanyakan, mungkin ini juga pertanyaan dari para netizen tentang tidaknya hubungan antara penduduk Saranjana dengan negeri Atlantis begitu. Tapi ternyata putri ini tidak mau memuat secara detail karena dikhawatirkan akan menjerumus ke hal-hal yang sifatnya masih rahasia. Kemudian dengan adanya channel ini, kami tim Padepokan Putra Pengawan mencoba untuk mengundang orang yang ada dalam telepon ini, yaitu seorang warga Saranjana yang bisa komunikasi langsung dengan Pak Bela. Dalam konten yang 5 hari yang lalu, kami mengundang, tentunya dengan teknik dan cara kami, untuk membuktikan benar dan tidaknya channel ini, apa mungkin hanya settingan atau apalah, yang ternyata pada saat kami undang, beliau putri ini mau hadir. Kemudian beliau menjelaskan
tentang kondisi kota Saranjana. Bahkan penjelasan Putri ini berani menguak lebih dalam tentang kondisi sebenarnya kota Saranjana. Selanjutnya pada saat itu Putri Dahlia Permadani, ternyata nama panjangnya seperti itu. Kalau dalam channel Burhan Mahrub channel ini, beliau mengaku hanya namanya Putri. Tapi begitu kami undang, beliau mau mengatakan nama panjangnya, yaitu beliau bernama Putri Dahlia Permadani, seorang asli Putri Saranjana. Dalam wawancara kemarin, kemudian ketika kami menanyakan kepada beliau ini, ternyata betul bahwa kota Saranjana adalah kota Atlantis. Beliau juga manusia seperti kita, tapi cuma beda dimensi ruang dan waktu. Mereka masih ras Atlantis. Dan ketika kami bertanya tentang umurnya berapa, sangat mengejutkan sekali, ternyata Dek Putri Dahlia Permadani ini berumur 400 tahun. Jadi sangat mengejutkan sekali. Namun begitu kami tanyakan, ternyata dimensi ruang dan waktunya berbeda dengan dimensi kita. Meskipun Putri ini berusia 400 tahun, ternyata beliau masih gadis. Ternyata perjalanan waktu di sana dengan perjalanan waktu berbeda, terpaut jauh. Meskipun di sana umur 400 tahun, tapi ternyata masih gadis. Bahkan kami sempat mengatakan perawan begitu, ternyata begitu. Ternyata agak begitu menyinggung mungkin. Tapi nggak apa-apalah, berhubung baru wawancara pertama kali. Namun selanjutnya kami sudah mulai akrab dengan beliau, Putri Dahlia Permadani ini. Kemudian kita lanjutkan wawancara dari Bu Bella dan Mas Burhani dengan Putri. Karena habisnya mata itu berbeda dari dulu kan. Jadi alasannya Dan habis, ya. Tapi terkadang kita juga menampakkan diri, iya kan? iya. Jadi alasannya itu karena lebih nyaman tertutup. Iya. Tapi tidak, istilahnya itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa orang Saranjaya ini sebenarnya juga berbaur dengan masyarakat biasa, gitu ya. Tapi tidak kemudian ini juga ada yang bertanya apa ya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini istilahnya itu mengarah ke apa ya, karena yang saya baca ini pertanyaan itu seolah-olah bahwa alam Saranjana itu tidak seperti dengan alam kita, karena di sini ada yang Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya, ya ini pertanyaan dari netizen mungkin ya, menanyakan kenapa alam Saranjana menyembunyikan diri, tidak sering menampakkan itu. Terjawabnya ternyata terkadang juga menampakkan diri sesuai dengan kondisi dan keinginan orang Saranjana tersebut. Kemudian sempat kami tanya pula kepada
adik Putri Dahlia Permadani ini tentang waktu, antara waktu sana ketika saya panggil adik Putri Dahlia Permadani ini, saat sana waktunya juga malam, pada saat itu kami pengundangan juga malam, ternyata sama, di sana juga malam, dan kondisi pada saat dia jalan-jalan pakai mobil terbang pengakuan. Kemudian saya undang, posisi beliau jalan-jalan pakai mobil terbang, kemudian saya undang datang, sempat terkejut, ada di mana ini? Dan saya jawab, saya kasih password begitu, ternyata dia langsung paham bahwa kami ini siapa, jamaahnya siapa, beliau ternyata langsung paham. Saya juga sempat terkejut. Ternyata di alam Saranjana sana sama seperti kami. Agamanya sama, jamaahnya sama. Saya sempat agak terharu begitu. Ternyata beliau juga berdakwah sampai ke sana. Kemudian kami lanjut bertanya tentang kota Saranjana kepada putri ini, yaitu mengenai tentang adanya saudara Atlantis yang ada di Kutub Selatan. Ternyata putri ini belum tahu ada komunitas bangsa Atlantis leluhurnya dia yang hidup di Kutub Selatan. Kemudian kami perkenalkan dengan penduduk yang ada di benua Antartika sana yang dulu sempat kami panggil juga, bernama Tuan Mahena. Setelah saya suruh channeling, komunikasi langsung dengan saudara kami yang ada di Kutub Selatan, benua Antartika, sempat kaget juga. Ternyata di sana juga ada leluhurnya, sama, teknologinya sama juga punya teknologi perisai pelindung dari gangguan-gangguan bangsa api, jin, setan, siluman, iblis, dan sebagainya. Sehingga terlindung dari bangsa-bangsa api tersebut. Sama juga di kota Saranjana. Punya pelindung perisai teknologi yang canggih. Teknologi, perpaduan teknologi antara teknologi dan gaib. Sehingga tidak bisa ditembus oleh dimensi-dimensi bangsa api dan dimensi-dimensi luar komunitas tanah. Bahkan sempat saya tanya pula bahwa beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu lah ada di channel Astral Projection, namanya channelnya Detektif Astral, di mana ada 4 orang beserta tambah 1 artis Roy Kiyoshi, Astral Projection ke sana, ke kota Saranjana. Ternyata bukan masuk ke dimensinya putri ini. Dimensi putri ini kan dimensi manusia, ras Atlantis. Tapi saudara kami yang Astral Projection sana, 5 orang tersebut, ternyata masuknya ke alam jin. Kalau putri bilang bahasanya tersesat di alam jin begitu. Beliau ada 5 orang dalam channelnya DA itu, Mas Adam, Jesslyn, Aileen, Willy, dan satunya artis Rekiyoshi. Beliau menjelajah ke alam sana, ternyata masuk ke alam jin, dan di sana juga disambut, namun juga melalui prosedur-prosedur yang begitu rumit, harus lewat penjagaan-penjagaan
menurut channel langsung dari tim DA ini. Dan ternyata dia bisa bertemu dengan seorang pangeran yang ada di sana, namanya Pangeran Levok. Itu sempat saya tanyakan juga dengan Putri Dahlia Permadani, kenal enggak dengan Pangeran Levok? Ya, Putri Dahlia Permadani itu malah tersenyum bahwa itu ternyata alam jin. Sebetulnya saya juga sudah sedikit menduga bahwa 4-5 orang ini masuk ke alam jin. Dan saya juga ketika saya mengundang bangsa Atlantis yang ada di Antartika, ternyata di sana juga punya perisai teknologi yang tidak bisa ditembus oleh bangsa selain komunitas dia. Ternyata betul yang 5 orang yang astral ini masuk ke alam jin, tidak bisa menembus perisai yang ada di negeri Atlantis Saranjana tersebut. Kemudian sempat saya tanyakan pula tentang adanya juga di channel Burhan Nahrub channel ini. Dulu kan sempat terjadi viral adanya nomor-nomor WA orang-orang Saranjana beserta fotonya. Begitu. Ternyata ada netizen lain yang mengenali orang tersebut, ternyata hidup di Jakarta. Seorang laki-laki di sana punya istri dan anak di sana. Kemudian setelah viral orang Saranjana, ternyata orangnya di sana. Begitu di cross check sana ternyata sudah meninggal. Dan ini sempat saya tanyakan kepada Putri Dahlia Permadani. Ini beneran meninggal apa hanya alibi? Ya gitu. Kemudian Putri tertawa, tersenyum. Ternyata ketika ada orang sana hidup di dimensi lain, ketika ketahuan, ya memang harus diambil ke sana karena membahayakan komunitas di sana. Ya maaf saja ini saya bongkar, nggak apa-apa lah. Ternyata beritanya juga begitu. Saudara yang ada di Jakarta meninggal tersebut ternyata pindah ke alam dimensi sana menurut keterangan dari Putri Dahlia Permadani. Kita lanjutkan lagi wawancara Putri dengan Burhan. Tanya apakah di Saranjana itu bisa buka YouTube atau punya internet? Bagaimana Pak? Di sana ada YouTube atau internet? Ada juga. Buat ada juga. Ya. Jadi menurut gua ada dari Putri ada. Ya ada. Jadi bisa buka YouTube di sana ya, bisa internetan. Bahkan mungkin lebih canggih daripada punya kita. Disadari oleh masyarakat biasa ini. Iya. Nah kalau dari gua gimana? Sama nih. Nah, di sini Mas Burhan menanyakan tentang adanya YouTube apa enggak di sana, jaringan internet adanya. Ternyata ada, saudara-saudara. Kemudian saya cross check, konfirmasi langsung dengan Putri yang ada di video ini. Ternyata di sana juga ada smartphone, bahkan lebih canggih. Dan saya tanya, smartphone-nya sama iPhone canggih mana? Dia hanya tersenyum. Hanya dia, oh iya yang gambar ada merek Apple-nya itu. Ya, itu. Ternyata lebih canggih dari sana. Jadi orang-orang Saranjana ini untuk mengetahui berita yang ada di dimensi kita itu, dia juga menciptakan handphone untuk katanya menghack atau memonitor gitu. Jadi bisa memonitor perkembangan kondisi yang ada di dimensi kita. Kemudian sempat saya tanya, tahu nggak perkembangan di Gaia? Ternyata di sana
juga tahu. Jadi trending topik tentang peristiwa peperangan di Gaza. Jadi orang-orang